Olivia Fajarzida. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi. Salah satu faktor menekankan penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan atau prokes, dengan masyarakat menerapkan gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Untuk M yang pertama, memakai masker. Kenapa kita harus memakai masker? Karena ada kemungkinan penularan virus melalui udara. Masker diperlukan bagi setiap orang agar tidak saling menularkan virus. Ada kesempatan tinggi penularan terjadi ketika orang sakit berinteraksi dengan orang yang sehat. Penggunaan masker diharuskan juga terkait dengan percikan air liur atau droplet. Penelitian baru menunjukkan bahwa batuk dan bersin dapat membuat percikan air liur terlontar lebih jauh daripada yang kita perkirakan sebelumnya. Dari pengamatan menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor lainnya, terlihat bahwa sebaran droplet atau air liur di udara dari orang batuk atau bersin tak cuma sebatas 1 meter sebelum akhirnya jatuh ke permukaan. Misalnya, jika kita menghadapi orang yang terinfeksi, masker dapat membantu mengalihkan aliran nafas mereka dan menjauhkan virus dari mulut kita. Lalu, apakah boleh kita menggunakan masker kain? Menurut Dr. Erlina Burhan mengatakan, masker kain memang boleh dipakai berulang kali dengan catatan harus dicuci secara tepat. Cara mencuci masker secara tepat yaitu hanya dengan menggunakan deterjen dan dibasuh dengan air hangat sebagai upaya pencegahan penularan virus. Masker kain kali ini menjadi solusi di masyarakat jika masker bedah langka di pasaran, dan untuk waktu penggunaan masker kain disarankan tidak lebih dari 4 jam pemakaian. Selanjutnya, M yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun. Untuk menjadi lebih bersih dan memutuskan mata rantai kuman, hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen dan pembawa kuman yang menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun tidak langsung seperti benda mati. Mencuci tangan dengan air saja sudah umum dilakukan, tapi hal itu sudah terbukti tidak efektif dalam menjaga kesehatan dibandingkan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Upaya penekanan virus yang selanjutnya yaitu M yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak saat beraktivitas jadi lebih penting atau lebih utama saat beraktivitas di saat pandemi seperti ini. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak membentuk kerumunan dan keramaian. Pemerintah menyarankan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Selanjutnya, M yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Kita kutip dari pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengajak masyarakat untuk mengurangi mobilitas di tengah pandemi. Pengurangan mobilitas merupakan cara untuk melandaikan penyebaran virus kasus corona. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita ketahui dengan PPKM. Karena adanya lonjakan kasus COVID-19 belakangan waktu ini, wilayah PPKM darurat meliputi Jawa dan Bali, sementara daerah luar Jawa dan Bali menerapkan PPKM berskala mikro yang diperkuat untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Dan M yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Inilah langkah tepat yang dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat sebagai upaya antisipasi penularan virus COVID. Hal ini karena setiap orang bisa menjadi karir virus corona dan tidak diketahui tanda secara fisik. Bila tanpa gejala, dengan menghindari kerumunan itu artinya kita sama dengan melindungi orang-orang yang rentan seperti lansia atau orang yang mempunyai penyakit kronis. Sebab jika orang yang rentan tersebut tertular virus, itu akan menyebabkan
atau akan mengakibatkan fatal. Sebab jika orang rentan tersebut tertular virus corona, maka akan berakibat fatal. Karena itu, peran dari semua kalangan diperlukan dalam mengakhiri pandemi ini di Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pentingnya vaksinasi. Terdapat dua alasan kenapa menjadi penting. Untuk alasan yang pertama adalah fakta bahwa kasus COVID-19 di Indonesia terus-menerus meningkat dengan jumlah kasus positif tercatat lebih dari 900.000. Hal itu didukung dengan adanya fakta-fakta lain seperti persentase mobilitas dan positivity rate di Indonesia yang melebihi standar rata-rata dunia. Untuk alasan yang kedua yaitu kondisi kenaikan ini, baik kasus positif dan mortalitas terjadi bukan tanpa obat. Meskipun obat bagi pasien positif sudah banyak di Indonesia, tetapi tetap saja mobilitas pasien tetap saja naik. Hal tersebut membuat pemerintah memutuskan kembali pada prinsip awal, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Dari hal itulah posisi pencegahan COVID dilakukan dengan cara vaksinasi, tentunya dengan pencegahan yang lainnya. Karena semua itu berkesinambungan, tidak bisa berdiri sendiri. Terkait adanya protes dan penolakan dari beberapa kalangan di masyarakat terkait vaksin, ahli menyebutkan vaksin itu dari uji laboratorium dengan objek hewan, kemudian berlanjut ke uji klinis yang terjadi ke dalam 3 fase hingga keluarlah presentase efikasi. Efikasi ada syaratnya juga dari WHO. Syarat efikasi untuk vaksin ini minimal 50% dan harus melewati minimal sampai uji klinis fase ketiga. Dan seperti kita tahu, uji klinis yang dipimpin oleh Profesor Kusnadi Rusmil